Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adica Septiani Rahayu dengan NIM 241252 dari D3 Farmasi kelas reguler B akan mempresentasikan materi mengenai protein. Protein adalah salah satu makromolekul yang sangat penting bagi makhluk hidup karena berperan sebagai sumber asam amino esensial, enzim, antibodi, serta komponen struktural dalam tubuh. Protein merupakan makromolekul penting di dalam sel, mempunyai struktur berupa rangkaian asam amino. Protein merupakan sumber asam-asam amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Protein terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 50. Biasanya protein terdiri dari 100 sampai 1000 asam amino. Berdasarkan komponen penyusunnya, protein sederhana yaitu komponen unsur penyusunnya adalah 50% karbon, 7 hidrogen, 23% oksigen, 16% nitrogen, dan 0 sampai 3% belerang. Yang kedua yaitu protein terkonjugasi, yaitu contohnya protein terkonjugasi yaitu nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein dan glikoprotein. Berdasarkan jenis konformasinya, dibedakan menjadi dua, yaitu protein fibrous yang berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam. Yang kedua, protein globular, di mana protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Protein berdasarkan fungsi biologinya, yaitu ada enzim, storage protein, protein transport, protein kontraktil, protein protektif, toksin dan hormon, serta protein struktur. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati, contohnya kedelai, tempe, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Di mana yang kedua yaitu protein hewani, di mana contohnya itu daging, telur, susu, dan keju. Struktur protein yaitu ada gugus karboksil, gugus amino, gugus hidrogen, dan rantai samping. Pada gambar struktur di samping ada yang namanya peptide bond atau ikatan peptida, di mana ikatan ini menghubungkan gugus karboksil asam amino dengan gugus gugus amino dari asam amino berikutnya. Saya ulang, ikatan peptide adalah ikatan yang menghubungkan gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino berikutnya. Struktur protein terdiri dari empat. Yang pertama struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Yang pertama, struktur primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan, menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam protein. Struktur sekunder menunjukkan pembentukan konformasi khas alpha helix beta sheet dalam rantai polipeptida molekul protein. Struktur tersier, struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida, lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder. Yang terakhir yaitu struktur kuaterner, menunjukkan penggabungan kurang dari sama dengan rantai polipeptida atau subunit penyusun protein. Contoh protein yang memiliki beberapa rantai polipeptida adalah hemoglobin. Berikut gambar dari struktur protein yang di mana struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Pada PPT ini mengidentifikasi protein menurut atau berdasarkan beberapa jurnal, yaitu 3 jurnal di bawah ini. Pertama yaitu uji Biuret menurut jurnal 1. Uji ini didasarkan pada reaksi antara ion tembaga 2 dengan gugus peptida dalam kondisi basah menghasilkan kompleks berwarna ungu yang mengindikasikan keberadaan protein. Yang pertama itu putih telur ditambah dengan NaOH yang pada peraturan pertama ini putih telur dicampurkan dengan larutan natrium hidroksida atau NaOH yang merupakan larutan basa kuat. Penambahan NaOH ke dalam putih telur bertujuan untuk menciptakan suasana basa yang diperlukan untuk terjadinya reaksi Biuret. Hasilnya warna larutan tetap keruh putih atau sedikit jernih tergantung pada konsentrasi putih telur.
karena belum ada reagen yang mampu memicu perubahan visual signifikan seperti pada gambar di samping. Yang percobaan kedua yaitu putih telur ditambah dengan CuSO4. Ketika putih telur dicampur langsung dengan larutan tembaga 2 sulfat CuSO4 tidak serta-merta terjadi reaksi warna ungu yang merupakan ciri khas uji bioret. Hal ini karena larutan CuSO4 membutuhkan kondisi basah agar ion Cu2+ dapat bereaksi dengan ikatan peptida dalam protein. Tanpa kehadiran basa seperti NaOH, ion tembaga tidak membentuk kompleks dengan ikatan peptida. Dan sebagai akibatnya, tidak terjadi perubahan warna yang menandakan keberadaan protein. Warna biru pucat dari larutan CuSO4 dapat terlihat, tetapi itu hanya mencerminkan warna asli dari ion Cu2+ yang terlarut. Percobaan ketiga yaitu mencampurkan putih telur dengan larutan NaOH dan CuSO4 sekaligus yang merupakan inti dari uji bioret yang sesungguhnya. Ketika semua komponen ini dicampur, terjadi reaksi kompleksasi antara ion Cu2+ dengan ikatan peptida dalam protein yang menghasilkan perubahan warna menjadi ungu. Seperti pada contoh gambar di samping, yang merupakan warna ini menjadi indikator positif bahwa protein memang terdapat dalam sampel yang diuji. Yang kedua yaitu uji nihidrin yang kami gunakan menurut jurnal 2. Uji reaksi nihidrin dilakukan dengan melakukan 1 ml sampel dan menambahkan 3 hingga 5 tetes larutan 1% nihidrin. Setelah dipanaskan atau diletakkan dalam air mendidih, hasil yang positif untuk protein ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu biru. Pada pengamatan uji nihidrin menunjukkan bahwa hasil positif yang menandakan bahwa makanan yang ditunjukkan pada sampel telur ayam kampung, telur ayam ras, telur bebek, tahu dan kacang tanah rebus, tahu dan kacang tanah rebus mengandung protein. Namun pada sampel brokoli rebus hasilnya adalah negatif. Seperti pada tabel di samping, pada uji nitrin yaitu dengan mengamati warna adanya kandungan protein dari berbagai macam sampel bahan makanan untuk menentukan mutu dari bahan makanan tersebut, yaitu adalah di tabel berikut. Kemudian, hal tersebut terjadi karena nihidrin bereaksi dengan asam amino sehingga gugus amin dilepaskan dan terbentuk intermediate amina, aldehid dan karbon dioksida. Intermediate amina ini kemudian bereaksi lagi dengan nihidrin sehingga menghasilkan senyawa berwarna ungu yang disebut purple, Ruhemans purple. Yang berikutnya yaitu uji santu protein menurut jurnal 3. Uji santu protein bertujuan untuk menunjukkan adanya inti benzen atau cincin vinil atau senyawa aromatik pada suatu sampel protein dan untuk mendeteksi asam amino yang mengandung inti aromatik seperti tirosin, triptofan, dan fenilalanin dalam larutan protein. Indikator pengamatan dari uji ini akan mengubah sampel menjadi endapan berwarna kuning atau larutan kuning. Cincin benzen aromatik dalam asam amino ini mengalami nitratasi ketika dipanaskan dengan asam nitrat pekat HNO3 sehingga terbentuk turunan nitro berwarna kuning. Dalam kondisi basah, uji santu protein mengubah kompleks kuning gelap pada sampel menjadi jingga. Dalam pengujian ini, semua sampel minuman coklat bubuk kemasan A sampai F menghasilkan ujian negatif terhadap reagen satu protein yang ditandai dengan tidak terbentuknya kompleks berwarna kuning tua atau kuning muda. Ketika berada dalam suasana asam dan terbentuk kompleks berwarna jingga atau kuning ketika dalam suasana basah. Pada tabel ini yaitu hasil uji kualitatif kandungan protein pada minuman coklat bubuk kemasan pada sampel A, B, C, D, E, F. Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua sampel A, B, C, D, E, F memberikan hasil positif pada uji sulfur, tetapi memberikan hasil negatif pada uji santu protein dan Neumann.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.